Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, dia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Romawi. Tapi mereka kalah. 20 orang diantaranya mengajak tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk masuki agamanya dan menyembah berhala. Jika kamu meluk agamaku dan sujud kepada patung atau berhala-berhala ini, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka aku bunuh kamu, ku penggal lehermu. Sahabat tersebut menjawab, saya tak menjual agama dengan dunia. Kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya di lapangan terbuka. Sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan ridhonya. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Kaisar semakin marah. Ia panggil sahabat yang kedua. Masuklah agamaku. Aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang telah kulakukan kepada sahabatmu. Ia menjawab, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak imanku. Maka dipenggallah kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat. Fahuwa fi syatir radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 21-23. Ia dalam kehidupan yang penuh ridha dalam surga yang tinggi. Buah-buahan pun dekat. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kaisar benar-benar semakin berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Apa jawabanmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur. Nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini. Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat, kata sahabat yang ketiga. Tulis untuknya pangkatnya. Berikan jubah kebesaran, piala-piala dan bendera. Kaisar memerintahkan kepada menterinya. Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian? Menteri itu melanjutkan, Tuan, katakan saja pada saya, kalau omonganmu bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami mempercayainya. Laki-laki terkutuk itu pun mengambil salah seorang sahabatnya dan membunuhnya. Kaisar segera memerintah menteri memberikan pangkat yang dijanjikan. Menteri berkata, ini tidak logis. Tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi teman-temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita? Kaisar pun memerintah membunuh laki-laki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunkizu man finnar. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapat azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam neraka? Az-Zumar ayat 19. Kepala itu pun berhenti di sudut lapangan.
tidak bercampur dengan dua kepala yang lain yang telah dipenggal, ia telah menyongsong azab Allah. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan ini banyak orang yang menjual agamanya demi kepentingan dunia. Dia sakiti saudaranya, dia sakiti kaumnya, hanya karena meraih kepentingan pribadi, kesenangan partai, kelompok dan golongan, sehingga dia rela menjual agamanya, imannya demi sesuatu kelebihan yang bernilai dunia, yang hanya setetes di ujung telunjuk bila kita ibaratkan dengan lautan yang luas. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menjual agama ini karena kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai, sehingga kita mati sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang ketiga tadi. Semoga bermanfaat dan kita termasuk orang-orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.